Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfaningsi HS dengan nomor induk mahasiswa B1B1200265. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tugas dari wawasan farmasi. Simaklah materi presentasi berikut ini. Pada mata kuliah wawasan farmasi, pokok bahasan yang akan dibahas berikut ini yaitu yang pertama, mengenai definisi farmasi, yang kedua, sejarah kefarmasian, yang ketiga, bentuk-bentuk pendidikan kefarmasian. Nah, yang pertama, definisi farmasi. Apa itu farmasi? Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik formulasi obat, identifikasi, kombinasi, analisis, dan standarisasi atau pembakuan obat serta pengobatan, termasuk sifat-sifat obat dan distribusi serta penggunaan yang aman. Farmasi berasal dari bahasa Yunani yang disebut farmakon, yang berarti medika atau obat. Nah, kita yang ke pokok bahasan yang kedua, yaitu sejarah kefarmasian. Ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan kefarmasian dan kedokteran adalah yang pertama, Hippocrates. Hippocrates disebut sebagai bapak ilmu kedokteran, adalah dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Nah, yang kedua adalah Dioscorides pada abad 1 setelah Masehi, adalah seorang ahli botani Yunani yang merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai farmasi terapan. Yang ketiga adalah Galen. Galen adalah seorang dokter dan ahli farmasi dari Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam, formula, dan sediaan farmasi adalah farmasi Galenica. Yang keempat adalah Philippus Aureus Theophrastus Bombastus von Hohenheim pada tahun 1493 sampai 1541 Masehi, seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya Paracelsus. Sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi, mulai dari menyiapkan bahan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-15 di Perancis. Nah, pada tahun 1797 berdiri sekolah farmasi di Perancis dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam beberapa bentuk, antara lain dari buku pelajaran, majalah, farmakope, dan komentar. Kemajuan di Perancis diikuti oleh negara Eropa lainnya, misalnya Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Nah, di Amerika sendiri, sekolah farmasi pertama berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia. Nah, berbicara mengenai sejarah kefarmasian di Indonesia. Sejarah kefarmasian di Indonesia pada dimulai pada periode zaman penjajahan sampai perang kemerdekaan, diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian yang kedua, periode setelah perang kemerdekaan sampai dengan tahun 1953. Pada tahun 1950 di Jakarta dibuka sekolah asisten apoteker negeri atau republik yang pertama dengan jangka pendidikan selama 2 tahun. Pada periode tahun 1958 sampai dengan 1967, pemerintah mulai mengeluarkan perundang-undangan yang berkaitan dengan kefarmasian. Nah, pada periode ini pun ada hal penting yang patut dicatat dalam sejarah kefarmasian di Indonesia, yakni berakhirnya apotek dokter dan apotik darurat. Nah, pokok bahasan selanjutnya yaitu pendidikan kefarmasian. Bagaimana sih pendidikan kefarmasian itu sendiri? Pendidikan kefarmasian itu tersedia dari tingkat SMA dan ada juga tingkat SMK. SMK, sekolah menengah kejuruan, di mana pendidikan ditempuh hanya selama 3 tahun. Lulusan farmasi dari SMK memang dipersiapkan sebagai lulusan yang dapat bekerja di lapangan. Nah, pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan undang-undang bagi tenaga kesehatan itu minimal harus menempuh pendidikan D3 sebagai syarat mendapat
mendapat gelar sebagai asisten apoteker. Nah, setelah SMK ke jenjang pendidikan D3, di mana diselesaikan dalam waktu 3 tahun, di mana pada akhir masa perkuliahannya tugas akhirnya dalam bentuk karya ilmiah atau KTI. Nah, kemudian sistem pendidikan kefarmasian yang selanjutnya adalah strata 1 atau sarjana yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sains atau sarjana farmasi. Yang kedua, profesi apoteker. Yang ketiga, magister atau strata 2 yang dirancang selesai dalam waktu 2 tahun dengan gelar magister sains. Yang keempat adalah program doktoral yang dirancang setelah selesai dalam 3 tahun dengan gelar dokter. Nah, berbicara mengenai pendidikan kefarmasian, banyak yang mengambil profesi apoteker, di mana setelah lulus SLTA masuk ke perguruan tinggi farmasi, kemudian sarjana farmasi, kemudian melanjutkan profesi apoteker. Di profesi apoteker kita dapat mengambil sumpah, tanggung jawab etika, tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab secara hukum. Nah, bisalah membuka praktek profesi. Dengan praktek profesi dapat memberikan layanan yang terbaik.